Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Samsia, NIM 1892004-2011 dari Pendidikan Akuntansi S1 kelas C, Universitas Negeri Makassar. Akan mempresentasikan tentang perencanaan strategi yang ada pada perusahaan Apple Inc. Di mana harus kita ketahui latar belakang Apple Inc. Apple Inc. sebelumnya bernama Apple Computer Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California, dan bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Apple Inc. didirikan pada tanggal 1 April 1976 dan diinkorporasikan menjadi Apple Computer Inc. pada tanggal 3 Januari 1977. Namun, pada tanggal 9 Januari 2007, kata komputer tersebut dihapus. Alasannya untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik konsumen pasca peluncuran iPhone. Nah, Apple dikenal akan jajaran produk perangkat lunak diantaranya sistem operasi OS X dan iOS, pemutar musik iTunes, serta peramban web Safari, dan perangkat keras diantaranya komputer meja image, komputer jinjing MacBook Pro, pemutar lagu iPod, serta telepon genggam iPhone. Nah, kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana sih perencanaan strategi yang ada pada perusahaan Apple Inc. Nah, ada skema tahap perencanaan strategi Apple Inc. Langkah pertama yaitu menentukan visi dan misi Apple Inc. di mana visinya adalah Apple di setiap meja. Sedangkan misinya yaitu Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan diciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan persembahan internet. Langkah selanjutnya yaitu menentukan formulasi tujuan Apple Inc. Menurut Steve Jobs mengatakan bahwa tujuan Apple didirikan bukanlah untuk mendapatkan uang. Tujuan kami adalah mendesain dan membangun, lalu memberikan barang-barang bagus ke masyarakat. Dan kami percaya dengan cara begitu, orang-orang akan menyukai kami dan sebagai gantinya kami akan mendapatkan uang. Tapi kami memahami betul mengenai tujuan-tujuan yang kami miliki. Setelah menentukan visi dan misi serta formulasi tujuan, selanjutnya yaitu perusahaan Apple Inc. merumuskan strategi, yaitu strategi SWOT Apple Inc., di mana ada dua analisis, yaitu analisis sumber daya dan analisis lingkungan. Analisis sumber daya yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan atau strength-nya yang pertama yaitu pioner produk yang dimiliki berkualitas, inovatif, dan berteknologi tinggi seperti iPod, iPhone, iPad, dan Mac. Yang kedua yaitu memiliki departemen penelitian dan pengembangan yang kuat. Yang ketiga, memiliki merek yang diakui secara global, dan segmen pasar paling besar berasal dari pelanggan setia yang dikenal dengan budaya Apple. Kemudian kelemahannya yaitu kegagalan produk terjadi pada Mac Mini dan Apple TV. Yang kedua, pangsa pasar low karena memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan Microsoft dan pesaing yang lain. Kegagalan yang ketiga yaitu keputusan untuk membatasi iPhone ke operator tunggal tidak populer di beberapa pasar di dunia. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pekerjaan Steve, sebuah taktik beresiko. Selanjutnya, dari menganalisis sumber daya, selanjutnya itu analisis lingkungan, yaitu dengan mengetahui kesempatan dan ancaman. Kesempatan atau opportunity yang pertama yaitu hubungan baik melalui joint venture dengan perusahaan besar lainnya, digabungkan untuk membawa keluaran baru. Kemudian kedua yaitu pertumbuhan konstan PC dan industri mobile. Dan yang ketiga yaitu ekspansi internasional lebih. Dan sedangkan ancamannya atau strike-nya itu yang pertama, persaingan
dalam teknologi dengan PC lainnya raksasa industri seperti Dell, HP, Lenovo, dan raksasa industri mobile seperti Nokia. Yang kedua yaitu produk mahal dibandingkan dengan pesaing lainnya seperti Dell, Nokia, Microsoft, serta yang terakhir yaitu kesehatan yang buruk dari Steve Jobs. Setelah menganalisis sumber daya dan analisis lingkungan, selanjutnya yaitu pengambilan keputusan strategi. Strategi pemasaran produk Apple bermacam-macam. Ada yang secara langsung kepada konsumen, Mac dan iPod, dan ada pula yang melalui McClure, yaitu dengan cara bundling dengan beberapa operator seluler seperti iPhone 3G dan iPhone 3GS. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan strategi. Dari yang tadi saya jelaskan mengenai strategi pemasaran Apple, pelaksanaan strateginya yang pertama dengan strategi aras korporasi, yaitu menjualnya secara eceran melalui distributor atau melalui kerjasama dengan operator seluler adalah sebuah pilihan. Kemudian yang kedua yaitu berkelas dan inklusif. Dengan memilih tidak melayani pelanggan secara langsung, Apple Inc. ingin menonjolkan kesan mewah dan hanya untuk kalangan tertentu. Dan yang ketiga membangun loyalitas. Yang keempat yaitu dengan mengikat konsumen. Dan tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama yaitu dengan cara inovasi, yang kedua strategi banding dalam pemasaran, yang ketiga pemanfaatan media secara maksimal, yang keempat penyesuaian harga yang konsisten, dan yang kelima yaitu target pemasaran yang potensial. Nah, itulah skema tahap perencanaan strategi dari perusahaan Apple Inc., yang dimana perusahaannya yaitu diketahui secara global. Selanjutnya yaitu produk-produk pemasaran perusahaan Apple Inc., di antaranya mulai dari komputer meja image, komputer jinjing MacBook Pro, pemutar lagu iPod, serta telepon genggam iPhone, di mana bahwa telepon genggam iPhone ini yang paling banyak digunakan, mulai dari kaum pelajar, mahasiswa, sampai yang telah menggeluti dunia kerja. Alasannya mungkin penggunaan iPhone ini karena lebih meningkatkan kepercayaan diri, karena orang-orang yang menggunakan iPhone termasuk orang-orang dengan materi yang lebih. Nah, inilah produk-produk pemasaran yang oleh perusahaan Apple Inc. Kemudian kesimpulan yang dapat ditarik dari perencanaan strategi yang saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir, yaitu perusahaan Apple merupakan perusahaan global yang memiliki kekuatan yang besar di bidang IT, baik itu dari perangkat komputer, smartphone, dan elektronik lainnya. Perusahaan ini memiliki kekuatan dari pengguna setianya. Dengan begitu, Apple pun mudah untuk memasarkan produknya. Hal ini dikarenakan produk yang ditawarkan Apple memang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Servis yang diberikan memuaskan serta pelayanannya yang juga terjamin. Nah, itulah materi mengenai perencanaan strategi oleh perusahaan Apple Inc. Apabila terdapat kesalahan dari pengucapan mulai dari awal sampai akhir pembawaan materi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.